Halo semua, kali ini kita akan membahas topik, Damanik dan Ranji Serat Tubuh. Dari tulisan, Tulang Muhar Om Tatok, Penggiat Budaya dan Cendekiawan Simalungun. Ranji Serat Tubuh merupakan keilmuan kuno di masa animisme dan dinamisme. Ilmu ini memuasalkan huruf dengan titik-titik maya di tubuh manusia. Huruf atau carakan Jawa, yakni Hanaka, Raka dan seterusnya diyakini penghayatnya sebagai sabda pangandikanipun dari Tuhan di tanah Jawa. Ketika agama-agama berikutnya masuk ke Nusantara, keilmuan kuno ini mengalami adaptasi. Huruf hijaiyah dalam bahasa Arab yang masuk ke Nusantara bersama masuknya Islam, dianggap juga memiliki karisma mistis, sehingga ilmu ranji tubuh pun menggunakan huruf-huruf tersebut. Keilmuan warisan leluhur ini sering pula dikaitkan dengan elemen-elemen tertentu, misalnya bumi, air, api, udara, dan eter. Filsuf Yunani, Empedokles tahun 492–432 sebelum Masehi, menyebutnya sebagai 4 akar, atau 4 dasar. Hippocrates tahun 460–377 sebelum Masehi, Bapak Kedokteran, juga menggunakan konsep keempat elemen ini untuk pengobatan, yaitu teori bahwa penyakit timbul akibat ketidakseimbangan 4 cairan dalam tubuh atau humorisme. Di India, kelima elemen ini sudah dikenal sejak dari munculnya kebudayaan atau filsafat Hindu dan Buddha, begitu juga di China dan Jepang. Di India, ilmu ranji tubuh hingga kini sangat populer. Diyakini bahwa pada tubuh memiliki titik-titik maya yang mereka sebut dengan cakra. Maka aura sebagai manifestasi warna tubuh, dikatakan muncul dari cakra tersebut. Di Simalungun, ranji serat tubuh sudah teramat lama ada, sebelum Islam, Kristen dan lainnya masuk ke tanah nama Dear ini. Keilmuan sejenis di Simalungun disebut, Ajion Rahut Mahurei. Keilmuan ini dipergunakan sebagai, Bohal Manggolo, bagi pandihar atau serta penghayat keilmuan hadatuan atau pengobatan tradisi. Di Simalungun klasik, keilmuan ini menggunakan huruf-huruf dari surat Sapulusiah yang dikolaborasikan dengan titik-titik tubuh serta langkah tubuh. Bagi pemuda-pemuda yang belajar mandihar atau bersilat dan hadatuan di Simalungun kala itu, dianjurkan untuk menghormati pimpinan-pimpinan gaib dari abjad di atas. Dengan ritual khusus yang menyediakan sesaji berupa ayam merah yang disusun di atas daun dan diletakkan di tikar yang masih baru, sirapege, yaitu cocolan garam, lada dan jahe 7 iris, bunga kembang sepatu 7 tangkai. Semua bahan ini dilingkari dengan benang putih. Dalam sebuah pustaha laklak diterangkan, bahan di atas dilengkapi dengan nira, air, rudang, minyak saloh, beras sangrai yang dibuat tepung, 19 lembar sirih, kue nitak yang terbuat dari tepung beras dicampur gula aren, serta huruf-huruf dari aksara Simalungun yang telah disediakan. Seluruh murid mengelilingi tikar tempat sesaji dan huruf yang diletakkan, lalu sang datu membaca mantra. Berikut contoh mantra yang saya yakini sudah mendapat pengaruh unsur luar, yaitu Borkat Mahamu Raja Idabia, Borkat Mahamu Tuan di Boraku, Borkat Mahamu Asal Nabu, Borkat Mahamu Situnagori, Borkat Mahamu Tuan Nabi Ali, Borkat Mahamu Si Alam Sadia, Borkat Mahamu Si Alam Sadia Sah, Borkat Mahamu Si Alam Jahari, Borkat Mahamu Tuan Marjandihi, Borkat Mahamu Raja Siporat Nanggar, Borkat Mahamu Raja Endah Dunia, Borkat Mahamu Raja di Pusuk Sungai, Borkat Mahamu Tuan Nabi Ali Muhammad, Borkat Mahamu Tuan Sinahar Nangkir, Borkat Mahamu Ompung Allah Ta'ala, Borkat Mahamu Puwang Aji Borail. Harannya Hampuwang Mi Surat Sapulusiah, nama Naihon Hosah, iya tuanku junjunganku. Lalu murid disuruh memilih huruf yang disukainya secara intuitif. Huruf inilah yang bisa dijadikannya sebagai pegangan berupa jimat dan sebagainya untuk menyatukan diri dengan alam gaib. Huruf yang dipilih bisa dijadikan mantra handalan. Dalam pustaha laklak, ada beberapa mantra yang digunakan dengan membaca huruf yang dipilih tadi, membacanya dengan mandoding, yaitu bersenandung, misalnya untuk pagar pertahanan. Kembali ke Ajion Rahut Mahurei atau ilmu ranji serat tubuh ala Simalungun. Dalam keilmuan yang dalam tulisan ini sekadar sebagai bahan kajian saja, ada disebutkan 4 huruf inti sebagai pusat tondui dan semangat yang mampu melahirkan kekuatan tenaga dalam. 4 huruf itu adalah, Da, Ma, Na, Ka. Da, Ma, Na, Ka, disebutkan mempunyai tempat khusus di tubuh. Da, berfungsi sebagai, Dao-Dao, yaitu memukul dari posisi tidak langsung namun bisa melumpuhkan lawan. Da ini terletak pada titik di kening di antara 2 alis dan beberapa tempat lain dengan jurus dihar tertentu pula. Ma, berfungsi sebagai magang, yaitu membuat tubuh berharisma dan disegani lawan maupun kawan.
Ma ini terletak pada titik di atas mata sebelah atas alis dan tempat lain pada tubuh. Na berfungsi sebagai nae, yaitu kaki yang mampu melangkah gesit dan melangkah ke sasaran yang tepat. Na terletak pada titik di bawah kemaluan serta di beberapa titik lain pada tubuh. Sedangkan Ka tidak berhuruf karena ia adalah kurusani, yaitu elemen induk besi yang diyakini sudah diberikan naibata sejak lahir di dalam tubuh. Jika dilatih dan dihidupkan, kurusani atau indung niboshi ini mampu membuat kebal, kekuatan dan ketahanan tubuh. Dari uraian ini, saya menarik hipotesa bahwa selain berasal dari sima Damanik yaitu yang memiliki karisma spiritual, Damanik adalah sebutan yang berasal dari urutan huruf, Da, Ma, Na, Ka tersebut, hingga selanjutnya disebut Damanik. Kelebihan yang terkandung dari serat ranji tubuh, Da, Ma, Na, Ka, yang mampu melumpuhkan lawan, memiliki tubuh berharisma dan disegani lawan maupun kawan, mampu melangkah gesit dan melangkah ke sasaran yang tepat serta terlahir kebal, kuat dan memiliki ketahanan tubuh, adalah ejawantah dari marga Damanik sejak masa awal Nagur, Siantar dan kiranya sampai kini. Inilah bukti, perjalanan Simalungun Damanik dalam tinjauan Habonaron, sebagai etnis dan marga tua yang berbudaya dan memiliki peradaban yang tinggi. Sekian penjelasan tulang muhar ontatok dengan topik, Damanik dan ranji serat tubuh. Semoga bermanfaat.